Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good morning everyone. Welcome back to Memria's class. How are you today? Okay, very good. Yeah, as usual, hopefully all of us are still in a good condition today. Well, today we are going to learn about imperative sentence. Okay, as I told you before that our lesson today is about imperative sentence. What is imperative sentence? Okay, before we begin, let's see these expressions. Stop. Don't go. Turn left. Well guys, have you ever heard these expressions? Well, this is an example of imperative sentence. Atau dalam bahasa Indonesia, imperative sentence itu adalah kalimat perintah. Mungkin kalian pernah mendengarkan orang mengatakan stop atau berhenti, ya, atau don't go, jangan pergi, atau mungkin turn left, belok kiri. Nah, ini adalah contoh-contoh dari imperative sentence and English, ya. Jadi sebelum berbicara lebih jauh tentang imperative sentence, let's see the definition of imperative sentence. An imperative sentence gives an order, ya. Jadi dari pengertiannya dikatakan bahwa imperative sentence atau kalimat perintah itu memberikan order. Oh well, smart students, do you know what is the meaning of order? Ya, kalau kita artikan order itu adalah pesanan, ya, atau permintaan. Jadi imperative sentence atau kalimat perintah ini biasanya berisi sebuah permintaan, ya, atau request, ya, seperti itu. Okay, let's look the picture. Di sini ada gambar apa ya, teacher? Okay, very good. This is a picture of a teacher. Apa yang dikatakan oleh teacher? Okay, children, open your books to page 25. Nah, gurunya mengatakan, oke anak-anak, silahkan buka bukunya halaman 25. Nah, kalau kita perhatikan apa yang dikatakan oleh guru ini adalah salah satu contoh dari imperative sentence, di mana gurunya melakukan sebuah order atau permintaan untuk membuka buku halaman 25. Oke, sampai sini paham ya? Untuk lebih clearnya kita lanjut dulu. Nah, ini aturan dalam bahasa Inggris. Katanya bahwa use the best form of a verb to give commands or make direct requests. This use of the verb is called the imperative. Jadi, jelas sekali aturannya bahwa untuk imperative sentence atau kalimat perintah dalam bahasa Inggris, ya, atau untuk memberikan direct request atau perintah langsung, permintaan langsung, yang kita gunakan adalah base form of a verb, yaitu bentuk dasar kata kerja, atau mungkin kita lebih familiar dengan istilah kata kerja pertama atau to infinitive, ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Yang pertama di sini ada step
stand everyone ya. Jadi ada kata stand ada kalimat stand everyone. Nah, di kalimat ini meminta untuk berdiri ya. Nah, kata kerjanya adalah stand. Di sini menggunakan base form of a verb ya. Bentuk kata kerja dasar ya, yaitu stand, berdiri. Nah, stand ini bentuk dasar, tidak ada penambahan s, tidak ada penambahan ed, tidak ada penambahan ing. Semuanya kata murni. Jadi stand ini adalah kata murni stand ya. Everyone. Jadi meminta untuk setiap orang untuk berdiri ya. And then the second sentence, tidy your bedroom immediately. Nah, ini agak panjang tapi tetap kata kerja yang digunakan itu adalah verb one ya, tidy. Nah, bereskan kamar tidurmu secepatnya ya, atau sesegera mungkin ya. Oke, untuk kalimat berikutnya, choose a partner. Nah, ini juga imperative sentence, meminta untuk memilih pasangan ya. Ini sering ya kita dengar guru kita meminta choose a partner kalau kita dalam kelas yang berpasangan ya. Kalau kita dikasih tugas berpasangan, nah kita kan sering diminta tuh untuk memilih partner. Nah, ini perintahnya adalah choose a partner, pilih pasanganmu. And then eat plenty of vegetables, makan sayur yang cukup ya, makan sayur yang cukup ya. Ini juga kalimat imperative sentence, kalimat perintah. And then come back soon, kembali secepatnya ya. Ini juga sering kita dengar ya, orang meminta kita ayo cepat kembali gitu kan, come back soon. And then come and look at this Tom, datang dan lihat ini Tom. Nah, seperti itu. Nah, dari keenam contoh ini kalimat yang keenam itu agak sedikit berbeda. Nah, dari keenam contoh ini bisa kita lihat semua kata kerjanya menggunakan base form of a verb atau kata kerja dasar atau kata kerja bentuk pertama. Yang dimana kalimat pertama menggunakan stand, kalimat kedua tidy, kalimat ketiga choose, kalimat keempat eat, kalimat kelima menggunakan kata come. Dan kalimat keenam ini agak spesial karena menggunakan dua kata kerja, yaitu come and look. Jadi ada dua perintahnya di sini, datang, lalu setelah itu dia diminta untuk melihat ya. Oke, sampai sini paham ya? Nah, ada lagi nih dikatakan bahwa imperatives are a very direct way of telling people to do something ya. Jadi imperatif ini adalah cara langsung kita meminta atau memberitahu orang lain untuk melakukan sesuatu. Jadi ya dikatakan di sini bahwa imperatif ya, bentuk imperatif ini adalah cara langsung kita memberitahu seseorang atau orang lain melakukan sesuatu. Jadi kadang-kadang ya kita kalau mau memberitahu seorang melakukan sesuatu tuh kan banyak basa-basinya tuh. Nah, jadi kita memberikan perintah langsung seperti itu atau request langsung, permintaan langsung. Nah, itu adalah bentuk dari imperatif. Makanya kalau kita kalau kalian perhatikan pola imperatif itu tidak ada subjek di depannya, langsung didahului oleh kata kerja bentuk pertama. Karena orang yang kita inginkan melakukan sesuatu itu sudah ada di hadapan kita atau di dekat kita, maka kita bisa memberikan perintah atau permintaan langsung. Oke? Jadi dikatakan juga bahwa using do or please before an imperative is more polite. Saya kira
kita semua sudah paham ya penggunaan do atau please ini kalau dalam kalimat itu fungsinya untuk mempersopan. Sama halnya dengan kalimat imperative. Kita lihat contohnya. Do sit down. Mungkin kalian pernah mendengar orang langsung mengatakan sit down. Nah, itu akan berbeda ketika kita mengatakan do sit down atau sit down please. Kalau cuman sit down itu kayaknya kurang sopan ya, seperti memerintah gitu ya. Tapi kalau mengatakan do sit down atau sit down please itu agak sopan ya. Jadi sebaiknya kita mempersopan kalau kita ingin melakukan imperative ya. And then kalimat kedua, do check these figures again. Kalau dibanding mengatakan langsung check these figures again, dibanding do check these figures again, itu agak lebih sopan ya. And then kalimat ketiga, please help yourselves to solve it. Ya, ini dia menggunakan kata please. Jadi please ini bisa di depan posisinya, bisa juga di belakang ya. Jadi kita bisa juga mengatakan help yourself to some food please ya. Nah, jadi jelas saya kira kita semua sudah paham ya penggunaan please ini fungsinya untuk mempersopan ya. Nah, contoh terakhir, please don't change anything on my computer. Tolong jangan ganti apapun di komputer saya, jangan acak-acak komputer saya seperti itu. Jadi kalau orang mengatakan don't change anything on my computer, itu kesannya agak marah ya, melarang seperti itu. Tapi kalau mengatakan please don't change anything on my computer, ini rasa-rasanya agak lebih sopan ya. Jadi ingat penggunaan do and please itu more polite. Ya, jadi mem sekali lagi tekankan bahwa dalam imperative kita sering menggunakan kata please. Tapi seperti di sebelumnya, bukan cuman please, kita juga biasa menggunakan do. Hanya saja kalau do itu lebih sering kita gunakan untuk situasi yang formal. Sementara please itu dalam situasi informal sekalipun itu bisa kita gunakan ya. Nah, contoh lain dari penggunaan please, kalau contoh sebelumnya tadi itu dia posisi please-nya di depan ya. Nah, berarti tapi di sini please bisa juga posisinya di belakang. Jadi seperti open the door please atau please be quiet ya. Nah, ini sama. Untuk mempersopan. Kalau dalam budaya kita, budaya orang Bugis itu kita mengenal istilah tabe ya. Bugis Makassar itu ada istilah tabe. Kalau kita mengatakan tabe dalam melakukan suatu permintaan itu kedengarannya akan sopan. Nah, fungsi tabe ini dalam bahasa Inggris sama dengan fungsi please atau do ya. Then ada lagi, you can also use the helping verb would or could to sound polite. Jadi selain penggunaan do and please ya, supaya lebih sopan ada lagi penggunaan would atau could. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya. Please, would you clear the table? Nah, ini sopan. Ini kalau sudah menggunakan please, menggunakan would lagi, ini sangat sopan sekali ya. Kalau kita cuma mengatakan clear the table, nah ini seperti memerintah. Sepertinya kita memberikan perintah atau imperatif ke orang yang mungkin kita tidak terlalu menghormati ya, atau ke anak-anak misalnya. Tapi kalau orang ini mungkin kita dalam situasinya harus lebih sopan ngomongnya, nah kita bisa menggunakan kata would ya, atau ditambahkan please supaya lebih sopan lagi, boleh ya. Nah, di contoh kalimatnya please would you clear the table ya. Untuk contoh lain, would you please talk quietly. Nah, would you please talk quietly, ini kayaknya mungkin dia berbicara dengan orang yang posisinya lebih dia hormati ya. Makanya agak hati-hati meminta orang ini untuk berbicara lebih
tenang sedikit ya. Makanya menggunakan kata would dibantu lagi dengan kata please. And then contoh lain, could I have some bread please? Nah, di sini bukan menggunakan would, dia menggunakan could ya. Jadi ini permintaannya dia minta roti seperti itu. Tapi mungkin yang dia mintai ini orang yang lebih dia hormati, makanya dia lebih sopan ya, sangat sopan di sini. Dia mengatakan could I have some bread please. Dia tidak mengatakan give me a bread, give me some bread gitu. Karena ini bukan memerintah, karena kalau dia mengatakan give me some bread itu kurang sopan. Tapi di sini dia mempersopannya lagi dengan mengatakan could ditambah lagi dengan please. Sampai sini sudah lebih paham ya? Kalau begitu kita lanjut. Nah, ada lagi katanya take questions are sometimes added to the end of imperatives. Jadi meskipun jarang, tapi kita mungkin akan menemukan juga kalimat imperatif itu di belakangnya ada take questions atau question tags. Yang mana sih question tag itu? Nah, kita lihat contohnya. Leave your coat in the hall, will you? Nah, will you ini adalah question tag ya, atau tag questions. Lepaskan atau simpan coat kamu, jas kamu itu di hall. Will you? Bisa kan? Nah, seperti itu. Fungsinya will you ini artinya bisa kan? Nah, kemudian kalimat berikutnya write soon, won't you? Tulis segera. Dia lengkapi dengan won't you. Bisa kan? Tulis segera. Bisa kan? Nah, ini penggunaan tag question pada kalimat imperative. Tadi kita sudah membahas banyak contoh kalimat imperative atau kalimat perintah. Nah, kalau kita bahas tentang imperative, ada istilah negative imperative atau kalimat perintah yang sifatnya negatif. Yang mana sih yang sifatnya negatif? Bukan yang artinya negatif sebenarnya. Tapi di sini dikatakan bahwa the negative is formed by adding don't ya. Jadi ada kalimat perintah negatif itu menggunakan kata don't, atau bisa kita katakan sebenarnya bukan perintah ya, tapi larangan kalau bahasa Indonesianya ya. Atau kalau panjangnya itu kalimat perintah untuk tidak melakukan sesuatu. Makanya di awalnya itu menggunakan kata don't. Contohnya di sini, don't wait, jangan menunggu. Nah, ini kan kalimat negative imperative, kalimat larangan ya, atau kalimat perintah untuk tidak melakukan sesuatu. Don't wait itu artinya jangan tunggu. Di sini dia melarang untuk menunggu ya. Lalu contoh yang kedua, don't stop, jangan berhenti. Secara tidak langsung di sini jadi artinya di sini dia memerintahkan untuk tidak berhenti atau melarang untuk berhenti seperti itu. Nah, ada lagi penggunaan imperative itu menggunakan kata let's ya. Ini paling sering kita gunakan kalau yang mau kita perintahkan itu kita lakukan bersama-sama. Misalnya, jadi di sini dikatakan bahwa let's is a kind of imperative for we. Atau let's ini kan singkatan dari let us ya. Ini merupakan imperative untuk kita, atau kita melakukan perintah, atau kita ingin meminta orang lain ya melakukan sesuatu itu bersamaan dengan kita. Jadi kita melakukannya bersama-sama seperti itu. Nah, ini contohnya let's go. Kita meminta orang itu pergi, tapi perginya sama kita. Jadi let's go. Atau kita bisa artikan let's go itu ayo ya, atau mari. Ayo pergi atau mari pergi. Nah, ini salah satu contoh dari imperative. Ada lagi let's not wait ya. Nah, ini untuk imperatif negatif menggunakan kata let's. Jadi bukan don't di belakangnya, tapi let's not ya, let's not wait.
ayo kita jangan menunggu gitu. Jadi di sini karena dia menggunakan kata let's, berarti maksudnya dia meminta orang lain itu atau lawan bicaranya itu untuk tidak menunggu, tapi dia juga tidak bersamaan tidak menunggu. Berarti maksudnya pergi seperti itu. Oke? Paham ya? Oke, notes. Jadi ada catatan dalam imperative. Yang pertama, the imperative is used to give instructions in the second person. Boleh singular or plural. Jadi imperative itu digunakan untuk memberikan instruksi kepada orang kedua, ya, atau lawan bicara kita. Makanya tadi di pengertiannya itu kalau masih ingat, imperatif itu adalah direct way, cara langsung. Karena kenapa langsung? Karena yang kita berikan perintah atau permintaan itu adalah orang kedua atau lawan bicara kita. Itu boleh singular, boleh tunggal atau plural, jamak ya. Bisa saja orang lawan bicara kita itu orangnya satu atau sendiri atau banyak atau lebih dari satu. Oke? Nah, ini contohnya. You itu meskipun dia tidak menyebutkan you ya, meskipun dia katakan wait seperti itu ya. Nah, ini sudah menandakan bahwa orang yang dia suruh menunggu itu adalah second person atau orang yang dia ajak atau lawan bicaranya. Meskipun di sini orangnya satu ataupun lebih dari satu ya, ini sama saja aturannya. And then yang kedua, the imperative may sometimes be used for request to people we know well or for orders. Jadi imperatif ini seringkali kita gunakan untuk melakukan permintaan ke orang yang kita ketahui jelas atau yang kita kenal dekat seperti itu ya. Karena kan agak aneh rasanya kalau kita melakukan permintaan atau perintah bahkan ya ke orang yang kita belum kenal sama sekali. Jadi kalimat imperatif ini, kalian sadar atau tidak sadar, ini sering kita lakukan ke orang yang kita kenal baik. Semisal saudara kita atau teman kita, atau kalau bukan orang yang kita kenal dekat, itu bisa berupa permintaan kepada orang yang memiliki otoritas di situ ya. Jadi misalnya ada orang yang memang otoritasnya atau tugasnya itu adalah untuk layanan listrik misalnya seperti itu. Kalau kita di sini di Indonesia itu PLN misalnya kan. Nah, kalau kita mau melakukan orders atau permintaan ke PLN itu kan biasanya juga menggunakan kata imperatif, kalimat imperatif. Jadi seperti misalnya tolonglah itu listrik jangan selalu padam seperti itu. Nah, itu kan salah satu imperatif atau orders kepada orang-orang yang memiliki otoritas tersendiri di bidangnya ya. Nah, ini the last but not least, in an imperative sentence the main verb is in the base form. Jadi ini sudah ya tadi Mem sampaikan, tapi diingat kembali bahwa dalam imperative sentence, kalimat perintah dalam bahasa Inggris, kata kerja utamanya itu dalam bentuk dasar ya, atau seperti yang Mem tadi bilang, yaitu kata kerja pertama. Okay? Well, this is the last of our lesson today. So I wanna say thanks for your attention. Thanks for watching, and if you have any question, feel free to ask. Then I close this class by a very nice quote by Barbara Jordan. The imperative is to define what is right and do it. See you on our next class. Stay healthy, stay care, and have a nice day. Bye bye.